Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat aliran dari serbuk. Nah, untuk sifat aliran ini sebenarnya juga berlaku untuk granul. Jadi, serbuk itu merupakan sistem dua fase yang terdiri dari partikel diskrit dengan interaksi antara gas dan permukaan internal padat. Suatu material itu dikatakan serbuk jika berbentuk kering dan berupa partikel diskrit dengan ukuran maksimum kurang dari 1000 mikrometer. Nah, di bawah tekanan, serbuk itu dapat mengalir seperti cairan, tetapi serbuk tidak mengalir jika tekanan itu terlalu kecil. Sifat aliran serbuk sangat penting untuk pembuatan tablet yang efisien. Aliran serbuk atau granul yang baik untuk digempa sangat penting untuk memastikan pencampuran yang efisien dan keseragaman bobot yang dapat diterima untuk tablet gempa. Jika suatu zat aktif pada tahap preformulasi diidentifikasi mempunyai sifat alir yang buruk, masalah seperti ini dapat diatasi dengan memilih eksipien yang tepat. Dalam beberapa hal, serbuk zat aktif atau massa tablet perlu diprakempa atau digranulasi untuk menyempurnakan sifat alirnya. Nah, jadi sifat alir padatan memiliki pengaruh penting dalam proses pengempaan dan enkapsulasi pembuatan sediaan yang mensyaratkan aliran material serbuk dari kontainer penyimpanan menuju tempat pengisian, di mana sifat alir padatan sangat mempengaruhi pencampuran dan pemisahan serbuk yang berlangsung sebelum pengempaan dan enkapsulasi. Jadi untuk proses preformulasi bahan aktif perlu mempelajari karakteristik aliran, terutama apabila dosis yang digunakan ini besar. Karena bahan baku untuk serbuk sendiri atau tablet sendiri mempunyai bahan aktif yang dominan dibandingkan dengan eksipiennya. Jadi kalau dosisnya besar, kita harus mempelajari karakteristik aliran dari bahan aktif sendiri itu bagaimana. Nah, sifat aliran serbuk yang baik merupakan hal yang penting untuk pengisian yang seragam ke dalam lubang cetak mesin tablet atau lesung tablet atau yang biasa disebut sebagai die. Dan untuk memudahkan gerakan bahan di sekitar fasilitas produksi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sifat aliran padatan sebagai berikut, yaitu ukuran dan distribusi ukuran partikel. Jadi, ukuran partikel itu akan mempengaruhi sifat alir dari padatan, kemudian distribusinya. Jadi, karena padatan yang akan kita pelajari itu adalah bahan aktif dan eksipien atau lebih dari satu bahan, maka distribusi ukuran partikel itu akan berpengaruh terhadap sifat aliran karena ada partikel yang ukurannya besar dan ada partikel yang ukurannya kecil. Kemudian faktor bentuk dan monografi permukaan. Ini berhubungan dengan seperti bentuk kristal pada zat aktif. Jadi apakah bentuknya itu bulat, sempurna, atau mungkin berbentuk kubus, atau mungkin berbentuk jarum, itu akan mempengaruhi sifat aliran dari padatan. Kemudian kelengasan atau moistur dan muatan statik. Bobot jenis, kohesi, dan pemadatan atau pemampatan selama penyimpanan. Yang terakhir adalah efek temperatur. Kalau untuk efek temperatur ini biasanya berpengaruh terhadap zat-zat yang mempunyai pengaruh terhadap kohesi, gaya tegang, dan sebagainya. Jadi temperatur juga akan mempengaruhi dari melekatnya antara partikel serbuk yang satu dengan yang lainnya. Nah, ada zat atau eksipien yang digunakan untuk meningkatkan aliran. Contohnya
adalah glidan atau disebut dengan glidan. Ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya pada eksipien-eksipien yang digunakan pada sediaan tablet. Jadi untuk meningkatkan aliran serbuk dan granul dapat ditambah sejumlah kecil agen kedua, yaitu glidan. Biasanya glidan dalam bentuk serbuk juga. Glidan yang banyak digunakan itu biasanya silikon koloidal, talkum, dan pati. Efek glidan pada aliran serbuk bergantung pada berbagai macam faktor, seperti afinitas kimia dan fisika terhadap serbuk, ukuran partikel rataan dan bentuk terkait dengan serbuk, konsentrasi glidan, derajat ketercampuran, dan kandungan kelembapan. Partikel glidan harus jauh lebih kecil atau halus dari serbuk utama agar dapat menyalut secara sempurna, melicinkan ketidakteraturan bentuk, dan menurunkan forsa friksional dan adhesif yang bekerja di antara sesama partikel sehingga glidan itu berfungsi secara efektif. Jadi untuk mudah mengalir, serbuk itu biasanya harus dilapisi dengan glidan. Jadi contohnya ini bentuk permukaan serbuk yang utama, kemudian glidan itu akan melapisi dari dari permukaan serbuk ini agar dia tidak saling menempel antar satu serbuk dengan serbuk yang lainnya. Nah, tetapi konsentrasi glidan itu juga harus dibatasi karena selain kita menghindari antar partikel ini menempel, padahal saat pengempaan kita harus memastikan bahwa antar partikel ini terkempa dengan baik. Kemudian glidan memiliki konsentrasi optimal agar berfungsi secara efektif. Di atas konsentrasi optimal, aliran serbuk dapat menurun sehingga penting mengontrol konsentrasi glidan untuk hasil terbaik. Nah, berikut ini adalah metode yang dapat digunakan untuk menguji aliran serbuk. Ada 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah sudut istirahat, kemudian kompresibilitas dan rasio Hausner, kecepatan aliran, dan metode sel geser. Kita akan membahas satu-satu dimulai dari sudut istirahat atau sudut diam. Jadi definisi sudut istirahat adalah sudut permukaan bebas dari tumpukan serbuk dengan bidang horizontal. Sudut istirahat merupakan suatu karakteristik terkait dengan friksi antar partikulat dan resistensi terhadap gerakan antar partikulat. Sudut istirahat merupakan metode tidak langsung untuk mengukur mampu alir serbuk karena hubungan kohesi antar partikel. Suatu serbuk yang tidak kohesif mengalir dengan baik, menyebar, dan membentuk timbunan yang rendah. Bahan yang lebih kohesif membentuk timbunan yang lebih tinggi yang kurang menyebar. Jadi, untuk serbuk yang mudah mengalir itu memiliki kohesif yang lebih rendah dibandingkan serbuk yang tidak mengalir. Jadi contohnya, jika dia memiliki kohesif yang rendah, dia akan memiliki ukuran yang lebih landai. Seperti ini. Jadi dia akan mengalir dengan baik, menyebar, dan membentuk timbunan yang rendah. Sedangkan serbuk yang lebih kohesif, dia akan membentuk timbunan yang lebih tinggi. Nah, sehingga sudutnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tidak kohesif. Ini adalah gambaran untuk sudut istirahat. Jadi untuk prosedur penetapannya, sudut istirahat itu ditentukan dengan cara mengukur tinggi kerucut serbuk dan menghitung sudut istirahat alfa. Ini adalah sudut istirahat alfa. Kemudian ini adalah tinggi onggokan serbuk.
Dan ini adalah permukaan atau diameter dari onggokan serbuk atau kerucut. Untuk rumus penetapan sudut istirahat atau sudut alfa yaitu tan alfa sama dengan H per R, di mana H adalah tinggi kerucut dan R adalah jari-jari kerucut atau setengah diameter dasar kerucut. Di ini ya, jika Anda pernah untuk belajar trigonometri, jadi untuk menentukan sudut alfa ini kita bisa menggunakan tangen alfa, di mana kalau tangen itu rumusnya adalah depan per miring, ya kan? Ini sudut siku-siku. Untuk menentukan alfa, kita harus menentukan garis depan dibagi dengan miring, di mana sudut ini kita bagi menjadi 2 dan terbentuk siku-siku. Untuk hubungan sifat alir dengan sudut diam sebagai berikut. Jadi, jika sifat alirnya baik, itu sekitar 25-30 derajat. Dan baiknya itu 31-35 derajat. Nah, yang diinginkan sudutnya itu kurang dari 45 derajat. Jadi kalau sudutnya itu melebihi dari 45 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa sifat alirnya itu buruk. Untuk metode yang kedua, kita akan membahas tentang indeks kompresibilitas dan rasio Hausner. Jadi indeks ketermampatan atau keterkempaan atau biasa disebut dengan indeks kompresibilitas. Indeks ketermampatan atau keterkempaan dan rasio Hausner merupakan salah satu cara untuk memprediksi aliran serbuk. Nah, metode ini merupakan pengukuran tidak langsung dari bobot jenis ruah, ukuran dan bentuk ruah, luas permukaan, serta kandungan, kelengasan, dan kohesivitas material. Karena semua ini dapat mempengaruhi dari indeks ketermampaan atau keterkempaan. Untuk metode dasarnya, indeks kompresibilitas dan rasio Hausner, prosedur dasar metode ini adalah mengukur volume serbuk sesungguhnya dan mengukur volume kemampatan akhir serbuk yang sudah dimampatkan dan tidak terjadi perubahan volume. Jadi, jika Anda melihat alat ini namanya bulk density tester. Nah, pada alat ini terpasang gelas ukur. Jadi ini alatnya bulk density tester. Pada alat ini terpasang gelas ukur. Nah, pada gelas ukur ini akan diisi serbuk atau granul yang akan ditentukan indeks kompresibilitasnya. Nah, saat penentuan pertama, kita isi sebagai volume serbuk sesungguhnya atau volume sebelum dimampatkan. Itu sebagai V0. Kemudian alat ini akan dilakukan pengetapan sampai 500 kali pengetapan dan serbuknya ini akan menurun kemudian menunjukkan volume akhir atau VF. Nah, indeks kompresibilitas dan rasio Hausner itu dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi, untuk indeks kompresibilitas itu satuannya persen dapat dihitung dari V0 dikurangi dengan VF dibagi V0 dikali 100%. Sedangkan untuk rasio Hausner itu V0 dibagi dengan VF. Hubungan antara kompresibilitas dan rasio Hausner terhadap kemampuan aliran serbuk sebagai berikut. Jadi jika indeks kompresibilitasnya kurang dari sama dengan 10, itu karakter alirannya sangat baik. Dan rasio Hausnernya
berkisar 1,0 sampai 1,11. Kemudian untuk yang baik adalah 11 sampai 15 atau rasio Hausnernya 1,12 sampai 1,18. Dan indeks kompresibilitas dinyatakan buruk jika lebih dari 25%. Sedangkan rasio Hausnernya lebih dari 1,35. Nah, metode berikutnya adalah kecepatan aliran. Jadi penentuan kecepatan aliran material melalui satu lubang disarankan sebagai cara terbaik untuk mengukur keberaliran serbuk. Kecepatan aliran melalui satu lubang umumnya mengukur massa per waktu melalui bermacam kontainer seperti silinder, corong, atau hopper. Pengukuran kecepatan aliran dapat dilakukan dengan cara terbatas atau kontinu. Jadi, untuk metodenya pertama kita bisa untuk menimbang serbuk dan bisa kita tentukan jika memang serbuk atau granulnya itu banyak, kita bisa menimbang sebanyak 100 gram. Kemudian kita letakkan pada corong alirnya, kita buka corong alirnya, kemudian kita hitung waktunya. Untuk syarat kecepatan aliran itu 100 gram granul atau serbuk memiliki waktu alir tidak lebih dari 10 detik. Jadi kecepatan serbuk dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Di mana bobot kecepatan aliran itu sama dengan bobot serbuk dalam gram dibagi dengan waktu mengalir dalam detik. Tiap 100 gram serbuk itu mengalir tidak lebih dari 10 detik atau kecepatannya lebih dari 10 gram per detik. Nah, 3 metode yang tadi merupakan metode yang sering digunakan dalam penentuan sifat alir baik di industri maupun di laboratorium. Tetapi ada satu metode yang baru yang bisa digunakan, yaitu metode sel geser. Meskipun metode ini masih jarang dipergunakan di Indonesia. Jadi metode sel geser telah banyak digunakan secara luas dalam studi material farmasi. Dari metode ini diperoleh beberapa parameter termasuk lokasi ambang atau yield log yang mempresentasikan hubungan antara kekuatan geser dengan tegangan geser. Nah, sel geser tersusun secara horizontal membentuk pelat geser. Jadi di sini nanti serbuknya ditaruh di sini. Di antara bagian bawah atau dasar dari stasioner dan bagian atas yang bergerak. Jadi nanti bagian ini yang akan bergerak, berputar untuk melihat sifat alirnya atau aliran dari serbuknya. Kemudian bagaimana dengan aliran yang buruk? Jadi bobot tablet itu ditentukan oleh jumlah serbuk dalam lubang kempa sebelum sediaan dikempa. Nah, setiap hal yang dapat mengubah proses pengisian lubang kempa dapat merubah bobot tablet dan menimbulkan variasi bobot. Padahal kita menginginkan bahwa saat memproduksi tablet itu bobotnya harus sama atau seragam. Nah, proses pengisian kempa didasarkan pada aliran serbuk yang kontinu dan seragam dari corong melalui bingkai pengisian. Apabila serbuk tidak mudah mengalir dan tidak teratur, sehingga beberapa lubang kempa itu tidak terisi secara sempurna. Lubang kempa tidak akan terisi sebagaimana mestinya apabila kecepatan mesin melebihi dari aliran serbuk. Jadi kalau alirannya itu lambat dan serbuknya itu tidak mudah mengalir, sedangkan kecepatan mesinnya itu akan tetap, maka itu akan mempengaruhi dari bobot tablet. Dimana jika mempengaruhi bobot tablet, maka akan mempengaruhi dari kandungan zat aktif atau dosis yang ada di dalam tablet tersebut. Aliran yang buruk melalui bingkai pengisian biasanya merupakan suatu tanda bahwa serbuk tidak mengalir dengan baik keluar corong. Ketika partikulat padatan bergerak di bawah gaya gravitasi melalui lubang yang semakin kecil, partikel ini mengalami tekanan yang tidak seimbang dari atas
dan samping massa. Nah, tergantung pada geometri corong, peristiwa seperti pada gambar tersebut ditimbulkan oleh satu atau dua penyebab lain berkaitan dengan aliran yang buruk, yaitu serbuk itu dapat melengkung, kemudian dapat juga membentuk jembatan dan membentuk liang tikus. Seperti ini. Jadi kalau dia membentuk jembatan, maka serbuk yang ada di bagian atasnya ini tidak akan mengalir dengan sempurna. Begitu juga dengan dia membentuk liang tikus, maka serbuk yang ada di pojok kanan kiri ini tidak akan dapat mengalir melalui corong. Dia akan tertahan di sini. Nah, jadi jika ada serbuk yang memiliki sifat aliran yang buruk, maka ini adalah beberapa upaya untuk memperbaiki aliran serbuk. Yang pertama adalah perubahan ukuran dan distribusi ukuran partikel. Jadi jika kita akan menggunakan serbuk dengan ukuran partikel yang berbeda, mungkin kita dapat membuat ukuran partikelnya itu menjadi seragam, bisa melewati proses grinding atau penggerusan. Kemudian perubahan bentuk atau tekstur susunan partikel. Nah, penggerusan itu juga bisa untuk merubah bentuknya. Contoh yang berbentuk jarum itu mungkin jarumnya bisa akan diperkecil dengan penggerusan. Kemudian proses perubahan ukuran partikel, perubahan bentuk ini juga bisa tidak hanya penggerusan dengan ukuran partikel yang lebih kecil, tapi juga bisa meningkatkan ukuran yang lebih besar dengan cara granulasi. Jadi tergantung metode yang akan digunakan dan metode yang lebih efektif. Apakah akan digunakan metode grinding atau metode granulasi. Kemudian ada perubahan gaya permukaan, bahan tambahan formulasi seperti aktivator aliran atau glidan tadi. Tetapi untuk penambahan glidan ada batas optimalnya, tidak boleh terlalu banyak juga. Itu juga akan mempengaruhi dari mungkin sifat alirnya bisa baik, tetapi dia tidak akan mudah terkempa karena dia akan mengalami kekurangan gaya kohesi. Kemudian sifat glidan itu juga hidrofob, dia juga akan mempengaruhi dari waktu hancur tablet. Kemudian yang terakhir adalah perubahan kondisi proses. Nah, kalau yang di atas tadi kita mempengaruhi dari bahan yang kita gunakan. Kalau untuk yang terakhir ini adalah perubahan kondisi proses. Jadi seperti saat pengaliran hoppernya itu atau corongnya itu bisa diberi suatu getaran sehingga serbuk itu mudah untuk mengalir. Sekian untuk materi sifat alir serbuk ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.